Nah, ya, pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi itu akan berdampak terhadap adanya tadi konflik of interest. Iya. Ini yang akan dihadapi MK ke depan itu begitu. Karena potensi konflik of interest itu sangat tinggi. Kenapa saya katakan sangat tinggi? Karena Presiden itu kan sering menjadi pihak termohon dalam berbagai perkara di MK. Kan itu kan, terutama dalam hal pengujian undang-undang itu. Kan memang pengujian undang-undang pasti melibatkan termohon itu ya ada Presiden dan juga DPR kan di situ. Betul. Nah, kita bisa menyoroti melalui dua instrumen ya, yakni undang-undang dan juga kode etik dan pedoman perilaku hakim atau disebut dengan PPH. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ya, kita kenal dengan kekuasaan kehakiman itu disebutkan dalam pasal 17 ayat 4 bahwa ketua majelis hakim dan juga anggota, jaksa dan juga panitera itu wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik dan tentunya berakal. Dan tetap bersama saya dengan Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Prof, karena kita akan berbahagia sebetulnya, karena kita akan membicarakan pernikahan, Prof. Mantap. Iya, Prof. Suteki ya. Ini kan Ketua Mahkamah Konstitusi ya, Pak Anwar Usman ini menikah dengan adik kandung Pak Jokowi. Nah, ini berita saya cuplik ya, 2 paragraf. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman melamar adik kandung Presiden Jokowi, yaitu Idayati. Lamaran tersebut bertepatan saat Presiden Jokowi pulang ke kota Solo saat menjadi saksi pernikahan keponakannya pada Sabtu 12 bulan 3 2022. Ya, ini pernikahan nih, Prof. Tapi Prof, melihat kemudian Pak Jokowi, kemudian kita tahu kan ada anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota, dan sekarang adiknya ya itu disandingkan dengan ketua MK. Apa yang sebetulnya yang ingin jenengan katakan itu mengenai ini gimana, Prof? Iya, terlepas dari HAM ya, dari hak asasi manusia untuk berkeluarga, menikah dan seterusnya itu, tapi saya melihat fenomena ini seolah menggenapi dan sekaligus membuktikan dugaan bahwa ada indikasi ya telah berlangsung politik dinasti. Itu terjadi dalam praktek penyelenggaraan di negara ini. Ya. Kan kasat mata, Anda tadi sudah menyebutkan sudah ada anak menantu dan ya kemudian sekarang juga ada ketua MK yang ingin menikah dengan adiknya. Nah, tampaknya politik dinasti itu memang apakah ini sengaja atau memang ada semacam kebetulan gitu ya. Ini kok terjadi dan saya nilai justru praktek ini kok melebihi keadaan sewaktu Orde Baru yang konon itu dipimpin oleh seorang diktator namanya Presiden Soeharto itu. Itu melebihi itu. Yang sering dikatakan diktator macam-macam, penugasan KKN ini lebih dari itu dan juga melebihi dari 2 kalinya periode SBY memegang kendali di era reformasi itu. Nah, jadi kan melihatnya seperti itu ya, Prof. Itu saya lihat fenomenanya macam itu. Nah, politik dinasti ini padahal kan bisa cenderung untuk menjadi trigger untuk terjadinya namanya nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Ini nanti kalau berlanjut akan ada ikutannya namanya kolusi apa dan sekaligus nanti akan terjadi namanya corruption. Potensi itu yang kita khawatirkan. Maka kan kita waktu di era reformasi itu mengeluarkan ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Itu tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Dalam undang-undang ada makna yang terkandung di situ bahwa ada tindakan
NKK atau KKN itulah yang biasa disebut itu nanti akan berakibat juga kalau itu dilakukan oleh penyelenggara negara itu akan dipidana. Jadi ini bukan persoalan yang sepele begitu ya. Jadi di undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme itu sesuai dengan pasal 5 angka 4 dipidana penjara paling singkat 2 tahun. Ini ada kata-kata paling singkat dan paling lama 12 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, ini kan bukan masalah sepele. Jadi makanya kan ada undang-undang ini sebenarnya untuk mencegah supaya tidak terjadi KKN itu. Iya. Oke, baik. Tegas sekali ya, Prof ya. Iya. Baik. Prof, sebetulnya sebagai Ketua MK, Pak Anwar Usman ini apa yang menjadi masalah jika menikahi adik Presiden, Prof? Sebagai Ketua MK tentu ada masalah yang cukup besar ya menurut saya itu ketika menikahi seseorang yang itu notabene-nya adalah adik dari seorang presiden yang sedang pegang kekuasaan itu. Hal ini mengingat manusia Indonesia itu kan dikatakan oleh Kuncoro Ningrat itu sejak tahun 1974 itu dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, ini terkenal sekali Mas. Itu sudah kira-kira 48 tahun yang lalu lah. Kuncoro Ningrat itu menyebutkan ada 5 karakter manusia Indonesia itu, yaitu apa? Mentalitasnya yang meremehkan mutu, itu pertama. Kedua, mentalitas suka menerabas, ya, shortcut gitulah, golek gampangnya biye gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sifat tidak percaya kepada diri sendiri. Lalu yang keempat itu sifat tidak berdisiplin murni. Dan yang kelima sifat tidak bertanggung jawab. Nah, kalau karakter itu kan sifatnya umum toh. Tapi kalau misalnya Ketua MK itu Pak Usman itu tidak memiliki mentalitas yang demikian, tentu kita tidak khawatir ya kalau akan terjadi namanya KKN. Nah, namun kalau hal ini justru terjadi sebaliknya kan repot. Nah, ini saya perlu ingatkan apa kejadian di tahun 2019 itu ya, saya kira memori kita masih kuat sekali. Bagaimana MK itu memutus perkara sengketa Pilpres. Masih ingat ya Mas ya? Itu kan ditengarai masih. Ditengarai apa? Peradilan tidak dilakukan secara fair trial, sehingga terkesan ya kalau saya sebut namanya William TBC itu menyebutnya sebagai trial without truth. Nah, sementara setiap putusan itu kan selalu ada irah-irahan bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, tapi kita juga tahu bahwa pada waktu itu Pak Usman itu sebagai Ketua MK juga mengatakan bahwa kami gitu ya, Ketua MK itu mengatakan hanya takut kepada Allah. Oh, itu jelas itu ada bisa dilacak. Nah, pertanyaan kita kan apa benar begitu gitu loh. Karena putusan MK yang waktu itu memenangkan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres itu kan ditengarai juga apa ya, mengandung beberapa kecacatan lah menurut para pengamat itu, karena pemilu waktu itu kan juga banyak sekali yang disebut dengan kecurangan dan juga bahkan apa itu ada sekitar 700 petugas yang meninggal itu ya. Itu kan yang meninggal dunia itu kan ya. Nah, seolah-olah kan putusan MK ini lepas dari yang kita sebut dengan keadilan substantif dan cenderung mengabaikan moralitas atau etika ya dalam penegakan hukum itu. Yang sering kita sebut itu ada TAP MPR nomor 6 ya tahun 2001 itu tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, belum lagi soal putusan MK yang terkait dengan kemarin ada judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga yang sekarang masih santer itu terkait dengan Undang-Undang Pemilu ya, persoalan presidential threshold yang itu putusannya semua ditolak ya. Ya, menolak pemohon itu ya. Ini dikatakan sebagai open legal policy lah dibagi untuk presiden dan DPR, dan itu terus ya putusannya semacam itu. Padahal kalau kita lihat penduduk Indonesia yang mengajukan judicial review kan banyak ya, terkait presiden threshold, termasuk yang dari luar lagi, yang namanya diaspora itu kan juga ini sekarang sedang menggugat itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu saja kan
hanya disebabkan oleh karena apa toh? 3 hakim MK itu kalau tidak salah juga wakil dari pemerintah. Dalam arti wakil itu artinya yang mengusulkan kan pemerintah. Apalagi mau ditambah dengan ini ada hakim MK, apalagi ketuanya yang punya hubungan keluarga. Anda bayangkan ini kira-kira bagaimana itu? Itu yang saya katakan ini loh masalah besarnya itu di sini. Tapi bisa jadi kan orang yang penganut politik dinasti dan orang-orang menjilat itu mesti akan ngomong, loh apa salahnya jika ketua MK itu menikahi adik presiden kan gitu. Tunjukkan salahnya di mana. Iya. Pasti itu ada, Prof. Nanti di komentar masih ada, Prof. Iya, nanti kita tahu, lihat aja nanti. Iya. Gitu. Padahal potensi yang tadi saya katakan itu besar sekali. Bahkan nanti akan ada yang namanya konflik of interest gitu. Baik. Iya, makanya ini saya nyambung nih, Prof. Terkait dengan jenengan tadi menyinggung konflik of interest ya. Sebenarnya seberapa besar, Prof, dampak dari konflik of interest yang akan dihadapi MK ke depan, Prof? Kalau seandainya ini udah terjadi ya pernikahannya, Prof ya. Nah, ya, pernikahan ketua MK dengan adik Presiden Jokowi itu akan berdampak terhadap adanya tadi konflik of interest. Iya. Ini yang akan dihadapi MK ke depan itu begitu. Karena potensi konflik of interest itu sangat tinggi. Kenapa saya katakan sangat tinggi? Karena Presiden itu kan sering menjadi pihak termohon dalam berbagai perkara di MK. Kan itu kan, terutama dalam hal pengujian undang-undang itu. Kan memang pengujian undang-undang pasti melibatkan termohon itu ya ada Presiden dan juga DPR kan di situ. Betul. Nah, kita bisa menyoroti melalui 2 instrumen ya, yakni undang-undang dan juga kode etik dan pedoman perilaku hakim atau disebut dengan PPH. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ya kita kenal dengan kekuasaan kehakiman itu disebutkan dalam pasal 17 ayat 4 bahwa ketua majelis hakim dan juga anggota, jaksa dan juga panitera itu wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga. Atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Anda bayangkan di situ. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari kode etik dan PPH tadi, itu terdapat ketentuan yang pada pokoknya melarang seorang anggota itu, maksudnya seorang hakim itu mempunyai konflik of interest dalam memeriksa suatu perkara. Betul. Nah ini bahkan di pasal 5 ayat 3 ya tadi di undang-undang yang sama tadi, Undang-Undang 48 2009 itu ditegaskan agar hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, lalu di kode etik dan pedoman perilaku hakim itu di tahun 2009 ya itu ada ditetapkan oleh MA dan juga Ketua KY yang terkait dengan integritas hakim misalnya dikatakan begini, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan yang lain yang patut diduga mengandung konflik kepentingan. Nah, nanti yang lebih khusus lagi dijelaskan begini, Mas. Ada di bagian kode etik dan PPH itu terkait dengan hubungan pribadi dan kekeluargaan. Itu begini bunyinya. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis dan hakim anggota lainnya, penuntut, advokat dan panitera yang menangani perkara. Lalu yang kedua itu dikatakan hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat atau yang menangani perkara tersebut. Nah, tapi itu kan di PPH dan kode etik tadi. Tapi kalau kita lihat di kode etik Mahkamah Konstitusi, ini tidak kita temukan. Ya, ini sayangnya di situ. Jadi di kode etik perilaku hakim konstitusi itu hanya ditemukan di pasal 3 ya. Namanya di peraturan MK ya. Itu nomor 2 tahun 2003 itu di pasal 3 huruf D disebutkan begini.
menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung atau tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan disidangkan, ya, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Ya, jadi itu ketentuannya itu jelas. Nah, intinya sebenarnya banyak rambu-rambu yang melarang kalau seorang hakim itu mempunyai hubungan keluarga itu, ya, itu tidak boleh memeriksa perkara yang sedang diajukan oleh para pemohon itu. Baik. Oke. Ternyata dari sekedar pernikahan itu rentetannya banyak sekali ya. Itu panjang karena kan hubungan keluarga itu kan iya, ya betul. Bisa ke kanan, ke kiri, atau mungkin juga ke iparan, ya, semenda dan betul. terkait di situ. Iya. Gitu. Oke, baik. Gini, kalau begitu Prof, apa saran Prof Suteki untuk MK? Saran atau pesan mungkin Prof untuk MK? Nah, ini saya kira yang perlu untuk saya sampaikan, ya. Ada 3 saran ya paling enggak yang perlu saya sampaikan terkait dengan rencana nikah Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi itu. Pertama, Ketua MK Pak Anwar Usman itu sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya jika sudah resmi menjadi suami dari Hidayati, adik Presiden Jokowi. Tujuannya apa? Ya tadi, untuk menghindari konflik of interest. Ya. Kan gitu, karena memang banyak yang terjadi tadi, bagaimana Presiden posisinya ketika ada uji material atau formil terhadap suatu undang-undang, ya, terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Iya. Itu yang jelas untuk menjamin namanya independensi, ya. Jadi hakim betul. Atau secara umum Mahkamah Konstitusi itu dalam memeriksa suatu perkara, kan itu. Karena untuk memeriksa suatu perkara itu harus 9 orang, Mas. Kan itu majelis hakimnya 9 orang itu, nggak bisa 8, harus 9 gitu. Atau kalau saya menyatakan ya ideal ya Pak Usman itu bukan saja mundur dari jabatan Ketua MK, tetapi juga mundur dari Hakim MK sepanjang dia mempunyai hubungan kekerabatan dengan Presiden. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jika masih bertahan menjadi Hakim MK, maka demi kepentingan bangsa dan negara, yang seharusnya itu kan harus ditempatkan di atas gitu kan, di atas kepentingan pribadi dan golongan gitu kan, keluarga, macam-macam. Ya sebaiknya lamaran Ketua MK ke adik Pak Jokowi itu dibatalkan dulu. Kesampingkan dulu cinta ya, Prof. Dibatalkan dulu atau pernikahannya yang ditunda dulu. Iya. Tunggu hingga Pak Presiden Jokowi itu lengser ke Prabon. Kalau orang kita ngomong Jawa itu ya tunggu dulu gitu. Lalu yang ketiga ini. Hakim MK itu harus ditambah menurut saya. Kalau perlu 2 kali lipat, jadi 19. Artinya kan ini gunanya nanti ketika, karena harus 9 itu. Jadi yang keputusan 9 itu kan nanti bisa dievaluasi oleh putusan 9 hakim lainnya. Tapi ini kan resikonya berarti putusan MK tidak final and binding gitu loh. Itu memang ada perubahan di sana. Atau setidak-tidaknya untuk mengatasi kondisi seperti Pak Anwar Usman itu, saya kira ada tambahan hakim MK sebagai pengganti ketika ada salah satu dari 9 hakim MK tadi mempunyai tadi konflik of interest tadi. Memeriksa perkara itu loh. Betul. Nah, itu ini saya kira terobosan yang harus kita lakukan ini. Artinya 3 usul ya. Iya, jalan keluarnya gimana? Tadi 3 yang saya sarankan itu. Baik. Iya, saya catat 3 usul, Prof, ya. Mundur dari MK atau mundur sebagai suami atau kemudian tadi menambah ya. Iya, format hakim dan juga jumlah hakim itu. Baik. Prof Suteki, terima kasih. Ini luar biasa, kita itu dalam waktu berdekatan terus membahas pernikahan, Prof, ya. Ini pernikahan MK, kemarin pernikahan beda agama. Wah, ternyata dari cinta itu luar biasa rumit ya. Iya, karena tanpa cinta dunia ini sepi ya. Leres. Oke, baik Prof Suteki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Tetap stay tune terus di channel ini, tonton video-video kita sebelumnya, ya, karena kita akan senantiasa membahas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan juga berakal. Baik, Prof Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.